Nah, untuk membuat tes diagnostik atau asesmen awal itu memang sebelum membuat modul ajar. Jadi sebelum kita menyusun modul ajar, memang kita harus tahu kebutuhan peserta didik kita. Makanya dalam pembuatan modul ajar itu biasanya kita kan di tahun ajaran baru. Nah, dan di tahun ajaran baru itu bisa kita gunakan sebagai langkah awal untuk melaksanakan asesmen awal juga. Terus bagaimana Bu kalau misalnya saya sudah membuat modul ajar, tapi modul ajarnya ini belum berdiferensiasi dan saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah perlu saya melakukan asesmen awal? Ya, memang perlu melakukan asesmen awal. Jadi asesmen awal ini tujuannya kita ingin mengetahui kebutuhan peserta didik kita, di mana hasilnya nanti kita tuangkan dalam rancangan pembelajaran kita melalui modul ajar. Nah, apakah tesnya itu semua kelas di grade yang sama atau cukup satu saja mewakili? Ya harus semua Bapak Ibu guru. Jangan hanya satu kelas. Karena apa? Setiap kelas itu memiliki karakteristik siswa peserta didik yang beragam. Kita tidak boleh menyamakan antara kelas A, B, C, D, dan sebagainya. Karena masing-masing kelas itu memiliki siswa atau peserta didik yang beragam. Jadi, memang asesmen awal ini harus semua mengalami, artinya perlakuannya harus sama. Kelas A ada asesmen awal, kelas B, C, dan D juga harus sama dilakukan asesmen awal kalau memang ingin mengetahui kebutuhan peserta didik kita. Jadi sekali lagi, kalau ingin melakukan asesmen awal di semua kelas, di mana semua kelas ini nanti masing-masing kita baru analisis hasilnya. Setelah kita analisis, baru nanti kita rancang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah kita rancang, baru kita melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Banyak beberapa strategi Bapak Ibu guru kalau kita ingin benar-benar mengetahui kebutuhan peserta didik kita, bisa kita laksanakan satu di tahun ajaran baru. Artinya kalau tahun ajaran baru itu kan sebelum pembelajaran efektif. Satu kali, silakan bisa. Atau di setiap pertemuan kalau memungkinkan. Jadi pada tahap pendahuluan, kita kan menyusun rancangan pembelajaran ada namanya pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Di kegiatan pendahuluan silakan nanti dicantumkan kalau memang mau melaksanakan asesmen awalnya di awal pembelajaran. Ini tidak dilarang, boleh saja Bapak Ibu. Kalau memang memungkinkan, Bapak Ibu ingin melaksanakan asesmen awal di awal pembelajaran, boleh. Caranya bagaimana? Tadi saya sudah menyampaikan sedikit, boleh berbagai cara. Misalnya dengan memberikan pertanyaan 1 sampai 5 pertanyaan tentang pembelajaran yang akan nanti disampaikan atau pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk mengetahui kesiapan belajar siswa kita. Atau misalnya dengan cara lesan, atau dengan cara misalnya Bapak Ibu guru non-kognitif boleh juga. Jadi tidak harus kognitif. Bapak Ibu guru harus benar-benar memang merancang untuk mengetahui kebutuhan serta didik kita, minatnya apa dan sebagainya. Misalnya dengan cara non-kognitif memberikan sebuah instruksi untuk membuat misalnya, oke sebelum kita pembelajaran maaf anak-anak misalnya Bu Anis ingin apa ya, ingin memberikan suatu tantangan terlebih dahulu misalnya. Coba anak-anak bisa menggambar sebuah pemandangan misalnya. Silakan anak-anak bisa menggambar pemandangan sesuai dengan kreativitas anak-anak. Nah, itu non kognitif. Artinya, nanti dari hasil itu anak kita akan tahu kalau anak-anak yang menggambarnya hanya membuat coretan biasa, tidak serius,
Oh, artinya anak ini belum siap untuk belajar. Tapi kalau anak yang memang menggambarnya serius, pemandangannya bagus, misalnya hanya dalam waktu 5 menit cukup kok Bapak Ibu. Oh, berarti ini siap untuk belajar karena memang serius menggambar pemandangan. Nah, itu dengan cara non kognitif. Jadi boleh di awal pembelajaran. Kalau memang di luar pembelajaran memungkinkan untuk dilakukan asesmen awal juga boleh sama seperti tadi di awal tahun pembelajaran atau di awal tahun ajaran itu juga sama. Jadi tergantung kita Bapak Ibu guru semua, tidak ada patokan melakukan asesmen awal itu harus di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran. Memang tidak ada patokan, tergantung kita semua bagaimana kita bisa melaksanakan asesmen awal.